Permisi. Jangan jalan dulu, Mbak. Iya, Egan. Ya, Nori, tadi pernyataan yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes M. Iqbal menyatakan ada 4 orang yang kemudian terlibat. Apakah Anda bisa menjelaskan 4 orang ini siapa sebetulnya? Iya, Egan, dari Pak Iqbal pun tadi baru saja memberikan konfirmasi bahwa sudah ada beberapa korban yang ditemukan. Dugaan ada sekitar 4 korban yang ditemukan. Namun pihaknya belum mendapat memastikan secara langsung apakah korban tersebut adalah pelaku ataupun korban dari gedung ini. Dan saat ini juga pihak Gegana masih mencoba menelusuri karena ditemukannya dugaan bom di titik ini. Dan juga telah siap yaitu tim PMI dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang rencananya akan membawa korban lain yang diduga masih berada di dalam gedung Cakrawala ini. Dan juga tadi Muhammad Iqbal menyatakan bahwa para warga dan juga masyarakat sudah dibantu untuk meninggalkan gedung ini. Namun pihaknya belum memastikan apakah seluruh pegawai dan juga masyarakat sudah steril atau sudah tidak berada di gedung ini. Pihaknya pun sudah menurunkan petugas untuk menyusuri, untuk mencari apakah masih ada pegawai ataupun masyarakat lainnya yang masih berada di gedung ini. Apabila masih ada di gedung ini, mereka langsung melakukan penyelamatan terhadap para pegawai tersebut. Dan saat ini kita mencoba untuk mendekati lebih dekat garis polisi yang menjadi tempat berkumpulnya Gegana yang akan masuk ke dalam gedung ini. Ya, Egan, kami mencoba untuk menelusuri perlahan lokasi ini. Dan selain di gedung Cakrawala, Egan, ternyata di gedung Tamrin ini juga telah disiapkan beberapa barakuda lainnya, yaitu mereka tetap melakukan penjagaan di sekitaran pos polisi ini karena dikhawatirkan akan ada lanjutan atau ada tembakan lanjutan yang dilakukan pihak pelaku. Karena hingga saat ini pihak kepolisian belum bisa memastikan atau belum bisa menangkap pelaku tersebut. Dan di sepanjang jalan Tamrin ini, selain di gedung Cakrawala juga telah dilakukan pengamanan, yaitu ada sekitar 2 barakuda dan juga ratusan pihak kepolisian yang melakukan penjagaan tepat di perempatan depan gedung Sarinah Tamrin ini. Namun yang menjadi titik utama ini masih berada di gedung Cakrawala. Ya, Egan, saat ini kami mencoba untuk mendekati tempat gedung Cakrawala ini. Aja, jauh. Bahaya. Ntar kalau lu ditembak, kantor nggak mau. Dan sepertinya masih akan ada pengamanan lanjutan karena satu mobil barakuda kembali masuk ke gedung Cakrawala ini, yaitu diduga pihak kepolisian masih mencari tahu apakah ada ditemukannya dugaan bom lain yang berada di gedung Cakrawala ini. Dan saat ini Polda Metro Jaya, yaitu Pak Tito Karnavian, dan juga Diskrimum Polda Metro Jaya Krisamurti, dan juga Humas Polda Metro Jaya, yaitu Muhammad Iqbal, tetap masuk ke dalam gedung ini untuk menyusuri karena pelaku dari penembakan dan juga pengoboman ini diduga masih berkeliaran di dalam gedung Cakrawala ini. Namun Muhammad Iqbal berpesan agar masyarakat tetap tenang dan juga tetap waspada di jalan Sarinah Tamrin ini.
karena pihak kepolisian berusaha untuk terus melakukan penyisiran lebih lanjut dan juga menangkap siapakah sebenarnya pelaku dari bom ini. Dan untuk masyarakat yang ingin melewati Jalan Tamrin ini dimohon untuk sekiranya tidak melewati jalan ini terlebih dahulu karena masih dalam pengamanan pihak kepolisian. Maju. Jangan maju-maju. Sampai saat ini pihak kepolisian terus melakukan pengamanan dan garis pengamanan pun telah diperluas, tidak hanya di pintu utama gedung Cakrawala saja, namun juga hingga parkiran gedung Cakrawala ini, mengingat ternyata situasinya semakin mencekam karena hingga saat ini pelaku belum juga ditemukan dan diduga bahwa masih ada pelaku lain yang berada di dalam gedung ini. Dan tim Barakuda pun sudah bersiap di depan pintu masuk gedung Cakrawala ini karena diduga akan ada bom lanjutan sehingga pihak kepolisian menyusuri lebih lanjut untuk menemukan bom tersebut. Dan kita mencoba untuk mendekati lagi tempat lokasi kejadian dan juga dan kami mencoba mendekati walaupun memang pihak kepolisian berusaha untuk menghalangi karena memang situasinya cukup mencekam karena pelaku masih berada di lokasi atau berada di dalam gedung ini dan dikhawatirkan akan ada tembakan lanjutan yang akan dilesatkan oleh pelaku tersebut. Dan juga pengamanan terus diperluas. Ega bisa melihat di sini garis kuning di garis polisi atau polis lain ini dilebarkan atau diperluas jangkauannya, yaitu tidak hanya di lobi utama gedung Cakrawala namun hingga parkir luar dari gedung Cakrawala ini. Dan situasi saat ini juga masih terlihat penjagaan sangat ketat baik di dalam gedung Cakrawala dan juga di sekitaran Tamrin ini. Dan saat ini sedang ada petugas yang memasang polis lain ini menandakan bahwa memang gedung Cakrawala ini menjadi salah satu titik utama pelaku berada di dalam gedung ini dan dikhawatirkan akan ada bom lanjutan. Dan dilihat bahwa pengawasan di sini juga cukup ketat. Sudah ada tim ambulans dan juga tim gegana yang siap melakukan penjagaan lebih ketat. Dan walaupun begitu, masyarakat pun ada beberapa yang berusaha tetap melihat langsung lokasi ini dan kami berada tepatnya di depan gedung Cakrawala ini dan tim Barakuda pun Tim Barakuda ini pun sudah bersiap-siap dan masih melakukan penjagaan ketat, yaitu di pos polisi yang menjadi titik awal meledaknya 2 bom di pos polisi yang mengakibatkan ada 2 orang tewas. Namun belum dapat dipastikan apakah korban yang tewas tersebut adalah pelaku atau merupakan masyarakat sipil. Dan hingga kini konfirmasi yang kami terima dari pihak kepolisian bahwa saat ini pelaku dari bom ini belum tertangkap dan masih menjadi incaran pihak kepolisian. Dan juga terus dilakukan penjagaan. Pemirsa bisa melihat di sepanjang jalan Tamrin ini. Oke. Kita dari atas alatnya panjang sebentar, Pak. Kita ngumpet aja. Mas, tolong, Mas. Pak, itu kalau dimana ditinggal aja. Ya, ada 2 orang di sini. Saya dulu, Mas. Ya, tolong dulu ya.
Baik, terima kasih Nuri Itari atas informasinya. Sekarang kita beralih ke mengenai aktivitas yang saat ini ada di Lotus Department Store. Carlos, silakan. Iya, Kevin Egan. Saat ini kami berada kurang lebih 10 meter dari depan pintu Cinema XX1 Jakarta Theater, atau tepat di depan pintu masuk Lotus Department Store. Hanya ada kamera kami yang kemudian standby di dekat atau 10 meter karena kami para wartawan kemudian disuruh mundur sekitar 10 meter lagi. Artinya kami berada 20 meter tepat kami duduk di tangga depan Sarina. Kita melihat bahwa ada satu buah panser Gegana. Kemudian juga kami menghitung tadi ada sekitar 40 sampai 50 polisi berbaju hitam lengkap. Dan baru saja terdengar satu ledakan. Suasana di sini, Egan, masih sangat mencekam begitu. Hampir kurang lebih 2 jam 30 menit peristiwa ini terjadi. Sampai saat ini polisi bahkan terus menambah personilnya untuk melakukan penggerebekan. Kabarnya, informasinya bahwa satu orang yang dicari sejak tadi belum juga ditemukan. Bahkan kami dari tadi melihat sudah ada sekitar 5 ambulans yang keluar dengan kecepatan yang cukup tinggi. Ini memberi sinyal bahwa ada jenazah di dalam ambulans itu. Tetapi kami belum bisa mengkonfirmasi apakah ini adalah korban dari pihak sipil atau dari pihak kepolisian atau justru dari pihak terduga teroris itu. Pasukan polisi yang tadi bersiap di depan pintu Cinema XX1, tempat gambar kami saat ini memperlihatkan visual kepada Anda, sudah masuk begitu. Ada hampir 50 orang berseragam polisi hitam. Ini adalah pasukan gabungan. Bisa kemudian kita katakan Densus 88, Kopaska. Kemudian kita belum juga mengetahui apakah ada bantuan dari pihak TNI sendiri, karena sampai saat ini kami melihat hanya panser polisi begitu yang terparkir di sini. TNI juga kami menginformasikan bahwa kami belum bisa mengkonfirmasi bantuan dari pihak TNI sendiri ada berapa personil, tetapi yang melakukan pekerjaan operasi di dalam adalah pihak kepolisian dari Densus 88. Baru saja sekitar kurang lebih 5 menit yang lalu kita mendengar ada 2 tembakan begitu. Sementara itu dulu yang bisa kami laporkan dari lokasi. Kami akan terus mengambil blocking dan posisi begitu yang lebih baik untuk mendapatkan visual untuk Anda pemirsa. Kita kembali ke studio, Kevin Egan.